Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Belum makan sudah kenyang. Belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Angilo lo. Jadi gilo, produksi sadai gilo lo. Tunjukkan dulu Bang Haji dan Bang Ahmad videonya. Harus ada video. Kan di negara ini omong orang tidak ada bukti, kita dipidana loh. Sudah ada. Saya sekarang saudara pun gembala nih, ilmu olahraga sudah tahu, ilmu hukum sudah tahu. Saudara tanya beta cara bikin kue solo, be ajarin hari. Dan dia pun jadi kenyiru ya. Bang Haji ya sama Bang Ahmad. Perhatikan. Pendeta Gibran, saya peringatkan kepada saudara bahwa saya ketika Anda mencerca, menghina ibadahnya umat Islam, Anda harus tahu dan Anda harus pelajari kitab Ulangan 9. Bagaimana Nabi Musa menerima perintah sujud, beribadah, prosesi ritual dalam menyembah kepada Allah, kepada Rabb, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. 40 hari 40 malam Nabi Musa sujud hanya untuk menerima perintah sholat. Tuhan yang Anda sembah, Yesus, di dalam Matius 26 nomor 39, sholat, sujud dia dalam beribadah
Dan Yesus tidak pernah mempraktikkan nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak seperti yang Anda praktikkan dengan jemaat Anda. Kita bisa adu dalil. Siap. Dan satu hal lagi, terkait dengan perpuluhan yang Anda minta, yang Anda programkan di jemaat Anda. Ingat, saya hanya mendapatkan satu data di dalam Bible untuk Kristen. Di dalam kitab saudara 2 Korintus 11, bagian Paulus mengatakan, jemaat-jemaat telah kurampok dengan mereka memberikan persembahan kepada saya untuk kemudian memberikan pelayanan kepada kalian. Jadi merampok jemaat yang lain untuk melakukan pelayanan di tempat lain. Ingat dalilnya 2 Korintus 11. Apa perlu saya ngajarin? Ya. Lalu terkait dengan perpuluhan tersebut, itu hanya ada dalam kitabnya Nabi Musa. Kitab Bilangan 18, nomor 18, nomor 21, nomor 22, nomor 24, nomor 26, nomor 28. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menerima perpuluhan hanya suku Lewi dari anak Yakub. Bukan untuk orang kalian, orang Indonesia. Bukan untuk kita. Kita bukan suku Lewi. Perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel saja dari suku Lewi. Itu pun dalam Nehemia diterangkan bahwa ketika orang-orang Lewi ingin menerima persembahan dari Bani lain, dia harus disertai oleh Imam Harun atau anak-anak Nabi Harun. Ada anak Nabi Harun di Indonesia untuk mendampingi Anda menerima perpuluhan? Tak ada perintah perpuluhan itu untuk orang non-Israel. Cari saya data, carikan kita data. Lalu perintah sujudnya kemudian di dalam kitab Yesaya 66 nomor 23. Tuhan yang Anda katakan Bapa itu mengatakan apa? Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Bukan jingkrak-jingkrak, bukan nyanyi-nyanyi, bukan, tapi sujud. Coba Anda praktekkan sujud tanpa melipat kaki, bisa? Kalau Anda sujud tanpa melipat kaki, caranya gimana? Tengkurap? Anda nggak bisa bedakan sujud dengan tengkurap. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud dalam beribadah kepada Tuhan. Paham ente? Yesus tidak duduk di kursi lipat tangan begini. Yesus itu sujud dalam beribadah. Dan ketika sujud kaki terlipat. Atau Anda mau kayak penari balet, jari-jari kaki Anda itu tidak terlipat tapi Anda sujud. Terus cara Anda berdiri dari sujud kayak mana? Cobalah pendeta Gibran, ya, Gilbert. Kemudian saya melihat piti-piti Anda itu, editan-editan seakan-akan Anda diskusi dengan saya, dengan Bang Suma. Kapan kita diskusi? Kenapa ada editan-editan kayak begitu? Kalau Anda memahami keilmuan dari kitab saudara, ayo mari kita buka forum, kita diskusi baik-baik. Sebagai anak bangsa yang menginginkan kemudian terjadinya ketentraman, kerukunan hidup beragama di Nusantara ini, mari kita berdiskusi. Wong kami apologet Islam Indonesia 24 jam live di sosmed menunggu kalian. Mana kalian? Kenapa hanya bercerita di belakang? Kami siap melayani saudara. Mau bahas Al-Quran silakan, mau bahas hadis silakan, mau bahas Taurat silakan, mau bahas Bible silakan. Tanak, Nevi'im, Ketubim, kami siapkan diri untuk itu. Demi untuk mencerahkan, jangan ada dusta di antara kita. Itu Anda mengatakan diri Anda kasih dan seterusnya, tapi pembuktiannya mana? Satu lagi, sekaligus ini untuk lembaga Bible Indonesia. Saya tidak mengatakan Alkitab, karena Bible itu bukan Alkitab. Alkitab itu hanya ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, sedangkan kitab Anda itu bukan Alkitab. Alkitab itu artinya apa? Sebuah kitab. Kitab Anda bukan sebuah kitab. Kitab Anda itu banyak kitab. Dan kitab Anda juga bukan dari nabi-nabi. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga saya minta kepada saudara Gilbert, mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Gilbert Lumondong. Ini viral ya. Pernyataan pendeta Gilbert di khotbahnya, di gerejanya itu benar-benar mengundang kontroversi. Di mana dia membandingkan zakatnya umat muslim dan juga cara sholatnya umat muslim dengan cara beribadah orang Kristen
dan juga perpuluhan yang diterapkan oleh pendeta Gilbert di gereja dia. Karena nggak semua gereja menerapkan perpuluhan ya. Ini yang teman-teman harus garis bawahi, ini yang teman-teman perlu ketahui. Nggak semua gereja itu gila dengan perpuluhan. Bahkan di konten sebelumnya saya sudah tampilkan pernyataan-pernyataan pendeta-pendeta yang menolak yang namanya perpuluhan. Karena mereka bilang, meminta perpuluhan kepada jemaat itu sama saja dengan memeras. Itu sama saja dengan mencuri milik Tuhan. Bagaimana mungkin Anda menggunakan nama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan pribadi Anda? Ini benar-benar kelewatan dan tidak bertanggung jawab. Menurut beberapa pendeta, saya nggak tahu ya, itu benaran mereka ungkapkan dari hatinya, atau memang mengambil kesempatan. Karena ini lagi viral, biar pansos, biar bisa mencuri domba-domba dari pendeta Gilbert, jadi mereka ngomong seperti itu. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Dan kita ketahui bersama, pendeta Gilbert itu sudah ditegur oleh banyak orang, termasuk dari sinodenya sendiri, sinode GBI, di mana pendeta Gilbert tergabung di situ, dan dia mendapatkan teguran keras akibat khotbah yang dia sampaikan. Kita ketahui ya, bahwa Gilbert itu kebanyakan ya, memang kita lihat isi khotbahnya itu suka sarkas, suka nyinyirin, suka juga bercanda. Saya nggak tahu apakah ini terpengaruh karena dia sering bertemu dengan beberapa ustadz, contohnya Gus Miftah, ya Habib Jafar, terus juga dia dekat sama Ustadz Yusuf Mansur ya, yang bahkan dibilang sebagai muridnya gitu kan. Ustadz Yusuf Mansur tuh kalau bicara pengelolaan dana, bagaimana urus-urus uang, nah ini salah satu mentornya ya pendeta Gilbert ini. Itulah kenapa kita bilang, atau kita lihat, ini kok agak mirip gitu ya. Ini kedua orang ini agak mirip gitu, kalau udah bicara duit gitu. Ya, karena Ustadz Yusuf Mansur mungkin termotivasi melihat pendeta Gilbert gitu. Sukses, luar biasa kan gitu kan. Nah, itu urusan mereka lah. Terus kalau kita lihat, ya, pendeta Gilbert ini mungkin sering bercanda gitu kan sama mereka, bilang, wah kalian nggak canggih, 2,5, gua 10, 4 kali lebih kaya dari kalian kan gitu. Ya, mungkin mereka sering bercanda seperti itu ya, mungkin gitu kan. Terus mereka pasti bilang juga gitu kan, pendeta Gilbert hebat ya, rumahnya besar, mobilnya mewah, jamnya mahal, bajunya semua mewah. Iyalah, gua 10%, 4 kali dari kalian gitu. Padahal bukan 4 kali, mungkin 100 kali gitu. Karena umat muslim nggak ada yang namanya persembahan untuk ustadz ulama gitu, nggak ada. Ya, nggak ada yang menerapkan harus ngasih sekian gitu. Ini menjijikan sekali kalau saya bilang ya. Bahkan ini mulai nih bersuara dari mana-mana gitu ya. Mulai mengungkap siapa itu Gilbert, bahkan mulai entah menyangkut pautkan dengan kasus-kasus dia yang lama. Ternyata dulu di 2012 dibilang pernah tersandung skandal juga ya. Di tahun 2012 ada skandal dan banyak lagi lah orang-orang yang tiba-tiba mengungkit-ungkit masa lalunya. Bahkan ada yang bilang kalau menyuruh pendeta Gilbert pemberkatan nikah, mahalnya minta ampun. Bahkan ada yang bilang 200 juta kalau mau pendeta Gilbert yang berkati Anda nikah. Wow, ngeri teman-teman ya. Pemberkatan nikah, bayar 200 juta. Itu tak benar atau tidak ya? Saya nggak tahu. Apakah memang pendeta Gilbert pasang tarif supaya nggak banjir yang undang dia gitu kan? Kalau semua jemaat dia yang doa berkat nikah, ya pemberkatan nikah capek juga gitu. Mungkin supaya eksklusif ya, supaya terasa bahwa hanya orang-orang khusus yang bisa, ya dia pasang tarif. Saya nggak tahu motivasinya apa. Tetapi di sini mulai bersuara banyak orang. Ya, dan ini cukup mengejutkan, saya bilang. Cukup mengejutkan. Dan yang paling terbaru, pendeta Gilbert itu sudah resmi dilaporkan ya. Sudah resmi dilaporkan dengan dugaan penistaan agama ke Polda Metro Jaya. Saya nggak tahu di Polda lain sudah ada atau belum, tapi sampai konten ini dibuat, baru Polda Metro Jaya yang mengklarifikasi atau menyampaikan kepada publik bahwa mereka sudah menerima laporan ya untuk pendeta Gilbert Lumondong. Kalian bisa baca beritanya. Kasus video khotbah pendeta Gilbert Lumondong yang viral di media sosial masih berlanjut. Kini pendeta Gilbert dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Ari Syam Indradi. Pendeta Gilbert dipolisikan terkait dugaan penistaan agama. Benar, laporan diterima tanggal 16 April 2024 dengan tentang dugaan penistaan agama, kata AD Ari Syam Indradi kepada wartawan. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami laporan yang ada. Kasus tersebut kini ditangani Subdit Keamanan Negara. Ditkrimsus Krimum Polda Metro Jaya. Ini agak mengejutkan, bukan ini ya, bukan ITE jadinya, bukan Krimsus, tapi Krimum. Dan ini adalah Subdit Keamanan Negara. Saya baru tahu ada yang Subdit untuk Keamanan Negara. Artinya apa? Ini bukan masuk ranah UU ITE, tapi ranah membuat kegaduhan. Karena yang menangani adalah Keamanan Negara. Subdit bagian Keamanan Negara ya. Jadi dianggap ini berpotensi menimbulkan kegaduhan sehingga yang menangani yang bagian ini. Kalau UU ITE biasanya di Subdit 5 di Krimsus, bagian UU ITE ya, bagian cyber ya, tim cyber biasanya. Tapi ini bukan tim cyber yang urus, artinya pasal yang disangkakan, pasal yang didugakan kepada Gilbert adalah membuat keonaran.
Dihubungi secara terpisah, Gilbert Lumondong tidak berkomentar banyak soal laporan terhadap dirinya. Namun ia kembali menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya tersebut. Statement saya, sekali lagi kami menyatakan maaf kami kepada umat yang terluka dan tersakiti. Insya Allah kedepannya lebih baik, kata Gilbert. Ini juga bingung ya, ngapain dia pakai kata insya Allah? Kenapa pakai kata insya Allah? Cukup lucu gitu ya. Terus, sebelumnya Pendeta Gilbert bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Setelah videonya viral, dia menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf ya. Dan juga Pendeta Gilbert juga sudah mendatangi Majelis Ulama Indonesia ya. Sudah mendatangi Majelis Ulama Indonesia dan di situ juga dia sudah ngomong permohonan maaf kepada MUI. Tetapi ternyata masih banyak pihak-pihak yang keberatan dan melaporkan karena ini memang delik umum. Ya, ini delik umum. Semua orang berhak untuk melaporkan Gilbert Lumondong karena pasal yang disangkakan kepada dia adalah mengganggu ketertiban, membuat keonaran, berpotensi memecah belah bangsa, kan begitu. Terus siapa yang melapor sampai detik ini belum ada komentar, belum ada data, karena belum ada yang berbicara, dan dari pihak Polda Metro juga belum mau ngomong ya, karena memang pelapor itu kan bersifat rahasia, kecuali yang laporkan yang ngomong. Ya, saya sudah melaporkan Pendeta Gilbert, nah, biasa seperti itu. Ini tapi yang melaporkan nggak ngomong, jadi kepolisian juga nggak boleh. Ya, kepolisian biasanya juga nggak boleh melaporkan siapa yang melaporkan itu. Oke, jadi itu yang terjadi teman-teman. Dan yang cukup menarik adalah tentu saja pembelaan-pembelaan datang dari teman-teman Pendeta Gilbert. Ya, teman-teman, murid-muridnya itu pasti akan muncul sebagai pembela. Dan yang barusan kita dapat adalah pembelaan dari salah satu juniornya, yaitu Pendeta Mel Atok ya, yang dari kemarin kita lihat sangat gencar membela Pendeta Gilbert. Ya, di sini Mel Atok membandingkan apa yang dilakukan oleh Gilbert Lumondong dengan obrolan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama di podcastnya Haji Roma Irama. Ya, kalian bisa lihat nih, ya, dia membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Jadi ini mungkin ini ya, pingin remis gitu. Ya, pingin remis gitu. Jadi mungkin kalau Pendeta Gilbert masuk, ya Ustadz Kainama harus masuk gitu kan. Nah, biasa pihak-pihak sebelah ini suka sekali seperti itu. Nah, kenapa gitu? Mereka tuh punya kecenderungan kalau ada yang masuk dari pihak dia, mereka meminta dari pihak muslim harus ada yang masuk juga. Ini kan aneh gitu. Apa hubungannya? Lu pikir ini apaan gitu? Tukar-tukaran? Enggak, teman-teman. Hukum-hukum gitu. Ya. Jadi jangan berpikir ada yang masuk dari pihak Kristen, ya muslim harus ada dong satu gitu biar adil. Nenekmu kiper gitu. Ini apaan lu pikir? Tukar guling. Suka-suka kalian aja ya. Nggak ada yang seperti itu. Yang salah-salah, yang nggak salah ya nggak bisa dihukum. Ya, masa orang nggak ada buat kesalahan, kamu bilang, udah saya mau dia yang masuk, udah angkat dia. Nggak bisa gitu. Harus dilihat Ustadz Kainama ngomong apa dulu gini. Ngomong apa? Apakah dia ada menyinggung, ada menyakiti umat muslim? Kan seperti itu. Tapi kita dengarkan dulu lah. Di ibadah KKR, bayangkan. Di ibadah KKR, dia menyinggung, membahas Ustadz Kainama. Bukan membahas pendeta-pendeta sekarang ya. Entah kenapa, belakangan ini saya lihat beberapa pendeta, itu di ibadahnya, bukan bahas tentang Tuhannya. Tapi bahas tentang Ustadz Kainama, Bang Zuma, Donditan gitu kan. Ini apaan gitu. Apaan gitu. Oke, kita dengarkan dulu nih. Tolong bikin apa-apa, jaga Bapak punya nama. Bikin apa-apa, jaga Mama punya nama. Apalagi pendeta misalnya. Ingat, Papa pendeta harus hati-hati. Saya sering ngomong dengan anak saya, khusus Afsef sudah cukup mengerti. Jadi saya bilang, ingat papamu pendeta, jadi begini, segala macam. Kira-kira itu pengertiannya ketika Yesus mengajarkan doa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Maksudnya kita kemana-mana bawa ini kekudusan nama Allah karena kita manusia Allah. Tapi saudara-saudara, ternyata tidak semua suka ya. Kita tahu bahwa di sisi lain kita manusia Allah, tapi orang-orang tertentu masih sebut kita orang kafir. Betul ya? Apalagi konteks Indonesia, walaupun tidak semua. Saya di khotbah ibadah berapa itu, saya kena nonton hasil rapat NU, Muslim dari NU, itu besar di Indonesia. Ternyata hasil rapat mereka itu menarik. Sudah ada aturan main, melarang menyebut orang agama lain kafir. Nah, saya tidak tahu, saya bukan Islam, tapi waktu nonton itu saya ada semacam apa ya,
Ya senang juga, wow keren ya, karena cukup lama toh, bahkan ustadz-ustadz kondang dengan begitu gamblang, mungkin di ceramah yang sifatnya khusus tapi kemudian dipublikasikan, dan yang khusus itu akhirnya terpublikasi dan kita dengar di situ, oh kafir, 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 kafir. Sekarang sudah ada larangan, saya tidak tahu itu sifatnya berlaku untuk semua Islam atau tidak, karena Indonesia ini kan negara dengan mayoritas orang Islam, bukan negara Islam, tapi mayoritas orang Islam. Ya. Jadi kalau omong salah kepada orang Islam, mereka yang bereaksi selesai. Kalau kita nih apalah kita, ya kan? Saya lihat statistik, Katolik cuma 10 juta, GBI 3 juta, Gemit, gereja ketiga terbesar di Indonesia, 1,1 juta. Iceberg di bawah itu ada HKBP, GMIM, GPDI, GSIA tidak masuk. Siapa yang terkecil dia menjadi terbesar. Ini lebih ke hibur diri ya. Sudahlah, saya tidak terlalu peduli dengan itu. Kebanggaan saya terbesar bukan GSJA. Kebanggaan saya terbesar, saya adalah manusia Allah, warga kerajaan sorga. Saya mau cek GSJA, darah Yesus berkuasa, dari 10 itu tidak ada ya. Tapi tidak apa-apa, ya kita harus tetap merendahkan diri ya. Jadi hitung-hitung mungkin 30-an juta dari sekitar 270 atau 280 juta penduduk Indonesia, ya. Jadi lihat saja Pak Gilbert punya video kemarin, gaduh banget. Padahal saya sendiri menanggapi karena tidak bisa tidak di mimbar ini Pak Gilbert pernah khotbah. Soal dia salah atau apa itu urusan lain. Tapi jangan sahabat salah kita bilang dia bukan sahabat. Saudara nangkap pesan saya? Bukan itu. Kita tidak bela kalau itu salah, kita tidak bela salahnya. Tapi sahabat bagaimana dong? Kita tidak bisa. Bahkan kalau ada sahabat saya sesat pun saya akan bilang dia sahabat saya yang sedang tersesat. Jangan lupa sahabat gitu loh. Dan waktu saya lihat, saya beri respon. Salah satu pendeta dengan kawan tokoh agama Islam terbanyak dekat itu Pak Gilbert. Gus Miftah, Habib Rizik, siapa lagi? Yang apa? Ustadz Mansur atau siapa? Dan lain-lain. Itu Pak Gilbert tuh temannya muslim banyak. Dan saya pernah nonton satu video di mana mereka suka bercanda 10%, 2,5%, itu biasa mereka bercanda. Saya punya feeling mungkin karena terbawa dengan candaan itu beliau akhirnya khotbah dan itulah sosial media sekarang. Terima kasih buat semua jemaat yang terus mengingatkan saya. Bahkan dari peristiwa ini saya juga diingatkan bahwa khotbah harus hati-hati, ya. Bahwa kita tidak menyerang agama orang. Tapi juga kita tidak bisa diam. Walaupun di Indonesia kita pun power kurang. MUI kalau bicara power lebih besar. Kalau PGI hanya Tuhan yang tahu. Dan biasa PGI lebih memilih diam yang begini-begini ya. Berdoa suatu saat saya jadi ketua PGI walaupun itu kelihatan mustahil. Tapi kantornya tetap di Kupang ya saudara-saudara. Di sebelah kantor Lurah Molafa. Nah Jadi kita mau bereaksi kayak apapun nggak ngefek. Yahya Waloni dan Muhammad Kaca itu masalahnya hampir sama. Muhammad Kaca 10 tahun, Yahya Waloni 5 bulan. Sebenarnya sama itu, sama-sama penistaan kelas berat. Tapi itulah Indonesia yang kita cintai, terus mendoakan. Dan menurut saya, Kristen kalau mau bertumbuh itu harus hidup di negara kayak begini. Itu baru bagus. Kristen kalau seperti di Eropa, di Amerika, seperti saudara lihat di Google di mana-mana, gereja mulai sunyi. Enak tuh minoritas supaya tambah kuat berdoa, ya toh, tambah bersayang, saling mendoakan, saling mengingatkan, ya, dan terus sama-sama belajar mendalami firman lebih sungguh-sungguh dan berkomitmen mempunyai keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara harap hukum kayaknya kita pun power kurang. Di Indonesia yang saya pantau ini
pendapat pribadi. Atau mungkin ada Bapak Ibu orang Indonesia yang punya pendapat mirip seperti saya. Di sela-sela sahabat saya, Pendeta Gilbert, mendapatkan pergumulan, beliau juga baru WA saya panjang lebar, data-data, karena kesahabat. Dan kami mendukung doa buat Pak Gilbert, kelihatannya akan baik-baik saja ya. Tapi kalau kita bagaimanapun, walaupun kita kecil bukan berarti kita pembiaran. Kalau secara hukum kita kurang efek, ya sudah kita punya tanggapan-tanggapan harus tetap jalan. Seperti yang saya khotbahkan hari Minggu bahwa bahwa kalau kebohongan yang diulang-ulang itu lama-lama bisa dianggap kebenaran. Sepertinya itu statement Adolf Hitler. Kebohongan yang diulang-ulang lama-lama orang akan anggap kebenaran. Maka kebenaran perlu diulang-ulang terus. Supaya lebih kuat, lebih mantap. Saya kemudian di sela-sela video Pak Gilbert yang heboh, saya nonton nih Haji Roma Irama dengan Bro Agustinus Kainama yang nama sudah berubah jadi Ahmad Kainama, ya kan? Bro Ahmad ini, kalau ini Iskandar Ahmad Saleh ya lain. Nah, Bro Ahmad ini dalam podcastnya di channel Bang Haji, saya melihat itu terlalu. Maksudnya terlalu dalam. Masuk ke kamar orang. Tapi Kristen itu kan enjoy aja ya kan. Tapi kita tidak bisa juga pembiaran. Dan di situ walaupun sudah ada NU bilang tidak boleh sebut Kristen kafir, mereka masih bahas tentang Kristen dalam kaitan dengan kafir. Di situ dalam obrolan Bang Haji dengan Bang Ahmad. Tunjukkan dulu Bang Haji dan Bang Ahmad videonya. Harus ada video. Kan di negara ini omong orang tidak ada bukti, kita dipidana loh. Sudah ada saya. Sekarang saudara pun gembala nih ilmu olahraga sudah tahu. Ilmu hukum sudah tahu. Saudara tanya beta cara bikin kue solo, be ajarin hari. Dan dia pun jadi kenyiru ya. Bang Haji ya sama Bang Ahmad. Perhatikan. Lebih menghina. Saya tahu saudara tidak mengerti apa yang ada di video itu. Nanti saya jelaskan. Tidak, itu saya yang kasih videonya cepat begitu. Itu ada sesuatu di balik kecepatan itu ya, tidak mengerti diam saja. Sekali lagi pemain sosial media, right? Gini. Jadi Bang Ahmad di video itu orang protes dia, orang Kristen protes dia kok suka ngomong Kristen kafir, lalu segala macam, kayak menjelek-jelekan Kristen. Bang Ahmad Kainama bilang, oh tidak, saya tidak pernah menjelek-jelekan Kristen, padahal sering. Ya, saya salah satu yang sering tanggapi, tapi ya sudahlah kita doakan Bang Ahmad, ke dalam tangannya kita serahkan Bang Ahmad ya. Lalu bicara kafir di situ. Jadi kafir itu menurut Bro Ahmad Kainama dan obrolannya dengan Bang Haji, kalau orang Kristen anggap itu kafir,
Ahmad Kainama tidak kasar, kafir itu kasar. Ahmad Kainama bilang tidak, itu tidak kasar. Itu hanya ditujukan kepada orang yang menutup kebenaran. Jadi bagaimana supaya orang ini tidak menjadi kafir? Ya masuk Islam. Masuk Islam itu sama dengan kebenaran yang tertutup itu dibuka. Lalu Bang Haji tambah, covernya dibuka. Kalau covernya terbuka, maka pasti jadi Islam, begitu ya. Iya. Kalau singgung Kristen, lalu kafir itu orang tutup kebenaran. Nah itu yang kita mau protes. Kristen itu tidak pernah tutup-tutup kebenaran. Kristen itu agama misi. Saya sedang bahas 3 seri. Minggu depan hari Minggu ini seri ketiga tentang amanat agung. Amanat agung itu suruh pergi buka kebenaran. Ya. Jadi kalau singgung Kristen, saya punya hak respon. Ya, bahwa Kristen tidak pernah tutup kebenaran. Yesus yang kami sembah, dialah jalan kebenaran. Amin. Alkitab yang kita punya menurut Yohanes 17 ayatnya yang ke-17, firman ini kebenaran. Perhatikan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Iya, Roh Kudus yang menuntun orang percaya dan semua orang-orang yang pergi buka kebenaran secara terang benderang juga disebut roh kebenaran. Makanya dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 Roh Kudus disebut dengan istilah itu. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri dan seterusnya. Jadi kalau obrolan Bang Haji dengan Bang Ahmad Kainama tadi yang mengatakan Kristen kafir tidak kasar, tapi artinya orang yang tutup kebenaran, maka sebenarnya tetap istilah kafir secara eksklusif tidak boleh ditujukan kepada kami orang Kristen. Karena kami orang Kristen buka kebenaran sejujur-jujurnya. Sampaikan dengan begitu gamblang. Kami bukan kafir, tapi kami manusia Allah. Amin. Kami bukan kafir, kami warga kerajaan Allah. Kami bukan kafir, tapi kami adalah terang dunia. Kalau terang itu artinya tidak ada yang disembunyikan. Amin, kekasih Allah. Ajaran kita harus benar, perilaku kita harus benar. Tapi ada baik juga muncul obrolan-obrolan seperti Haji Roma dengan Ahmad Kainama ini. Supaya kita yang Kristen tahu, saya senang bahwa ini justru selain kita mengingatkan mereka supaya mereka tahu bahwa kalau kafir dalam arti itu tidak cocok bagi Kristen. Sama sekali tidak cocok. Ya, kami anggap itu tidak pas. Tapi di sisi lain menarik juga buat kita Bapak Ibu terkasih bahwa memang kita tidak bisa hanya bicara pengakuan kita benar. Tapi perilaku kita harus benar. Bukan hanya mengaku sebagai orang benar, bukan hanya ngaku-ngaku manusia Allah, bukan hanya ngaku-ngaku warga kerajaan Allah atau nama terdaftar di sorga. Tapi harus ada keseimbangan antara pengakuan kita dan perjuangan kita menyuarakan kebenaran. Waktu saya khotbah di wilayah gereja Masih Injili di Timur, wilayah Gemit Kota Kupang beberapa hari lalu, saya bilang seringkali agama atau secara spesial gereja menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena yang mau bicara kebenaran ini orangnya tidak benar. Itu soal. Dia mau bicara kebenaran, serukan kebenaran, tapi kesaksiannya tidak benar. Perilakunya tidak benar. Perjuangannya tidak benar. Maka akan menjadi masalah. Misalnya orang sindir Kristen sedikit, kita mau demo, mau berkelahi, mau angkat parang, mau bakar rumah ibadah orang. Itu tidak benar. Perjuangan kita, senjata kita. Iya, ini
sangat aneh ya sebenarnya kalau kalian lihat, dan sangat nggak nyambung gitu. Ustadz Kainama ngomong tentang di Islam memang ada kata kafir untuk orang-orang yang tidak menerima Islam. Itu berdasarkan ayat yang ada di kitab suci kami gitu. Terus kalian komplain, saya kadang bingung ya. Ini yang lompat pagar siapa gitu? Ya mohon maaf gitu. Kalau kita ada bahas misalnya contoh tentang Injil, karena memang ada tulisan Injil, ada tentang Injil ya di dalam kitab kami. Kalau kalian bahas Islam, dari mana dasarnya? Cobalah. Apakah ada di Bible kalian menjelaskan tentang umat Muslim, ajaran Islam? Ya, ada nggak? Nggak ada kan? Ini sama kayak kalian ya bahas orang Farisi, ahli Taurat. Kalian selalu mengatakan ahli Taurat itu gini. Apakah orang Yahudi ada komplain? Nggak ada kan? Ahli Taurat itu mereka, pemuka agama mereka. Tapi mereka ada komplain nggak? Nggak, karena mereka tahu itu di kitab kalian. Begitu juga dengan kami. Di kitab kami memang tertulis gitu, kafir. Ya. Dan sebenarnya arti kafir itu lembut. Cuman persepsi di masyarakat sekarang berubah. Ini yang kacau sebenarnya. Kita tahu ya, kadang-kadang satu arti, satu kata ini, artinya ini bagus. Tiba-tiba karena masyarakat sering menggunakan untuk hal yang nggak bagus, jadi nggak enak. Ya. Contohnya apa? Kita lihat. Ya. Kita lihat contoh di orang Chinese yang ada di Singkawang. Amoy itu artinya anak perempuan. Panggilan untuk seorang gadis gitu. Amoy itu kayak gadis gitu kan. Ya, kalau di Batak kayak butet gitu. Artinya perempuan. Tapi sekarang kalau kalian panggil sama wanita-wanita yang ada di kota Singkawang, Amoy, ditampar kalian. Coba tes. Kalian panggil dia, Amoy, ditampar kalian teman-teman. Kenapa? Karena konotasi di sana sudah berubah menjadi negatif. Amoy itu dianggap sebagai perempuan yang menjual diri. Seperti itu. Sama kayak kalau kalian pergi ke Malaysia ya atau beberapa negara itu xiaoche. Ya, xiaoche itu wanita juga gitu, bahasa Mandarin. Itu tiba-tiba jadi konotasinya jadi ya agak negatif gitu, wanita-wanita yang negatif. Kenapa? Ya karena itu ada perubahan. Ya, ada perubahan. Gitu. Sama kayak kalian punya kata Tuhan. Tuhan itu artinya Tuhan gitu. Tiba-tiba Tuhan itu berubah jadi Sang Pencipta. Ini kan ngawur gitu. Tapi kalau kalian tanya sama masyarakat sekarang, arti Tuhan apa? Ya Sang Pencipta. Padahal arti Tuhan sebenarnya Tuan. Tuan gitu. Ya, tapi mau gimana lagi? Itulah kenapa kalau kita diskusi, kita harus samakan dulu persepsi. Takutnya nggak nyambung gitu. Kita bilang A, dia bilang B. Ya, kita bilang tomat, dikiranya kita bilang apel. Ini yang bahaya gitu. Jadi, sekali lagi ya, Pendeta Gilbert, Anda lucu gitu. Kalau bahas tentang podcast Ustadz Kainama. Kafir itu artinya orang yang menutup. Ya. Masih menutup diri. Itu masih bagus. Ya. Non-Islam orang yang tidak selamat. Lebih kacau lagi. Kalau kalian lebih suka dipanggil non-Islam, ya silakan. Artinya kalian orang yang tidak selamat. Kalau kafir masih tertutup aja. Bisa terbuka nantinya. Masih bisa terbuka. Artinya apa? Ini calon-calon orang yang terbuka. Calon-calon orang yang selamat. Sekarang belum selamat. Dan sekali lagi, ini menurut sudut pandang agama kami. Jadi aneh sekali gitu, kalau kalian komplain. Ini ibaratnya ya, sama seperti yang dilakukan oleh si Bulukus Untur dan Sofiatul gitu. Mereka bilang, mereka tidak akan berhenti membahas Islam, sampai kisah Nabi Isa yang ada di Quran itu dihapus. Kalau nggak mau dihapus, direvisi. Kalau Nabi Isa memang adalah Tuhan. Ini kan ngaco gitu. Menyuruh umat muslim mengganti ayat yang ada di Quran. Mengubah ayat di Quran atau menghapuskan ayat tersebut. Lu kira apaan gitu? Kitab suci dihapus-hapus, hah? Lu kira kitab suci kami bisa direvisi sesuka hati kalian? Mohon maaf, kitab kami bukan kitab revisian. Yang bisa diubah-ubah. Yang bisa ditambah ayat sisipan, ya. Ayat pun bisa disisipkan. Ngomong firman Tuhan. Tapi bisa sisip sana, sisip sini. Halo? Jangan disamakan, teman-teman. Jangan disamakan. Jadi, saya melihat ini ada upaya dari Polycarpus yang akan mencoba mengejar ya dengan menyamakan orang-orang tertentu dengan apa yang dilakukan oleh Gilbert Lumondong. Bahkan saya sudah lihat tuh di komen-komen ya, mereka menulis gini. Bahkan ada beberapa yang sampai buat VT
Mereka bilang, bagaimana dengan Ustaz Abdul Somad mengatakan ada jin kafir, ya, di salib gitu kan? Itu kan juga di internal. Halo, beda konteks teman-teman. Menurut pemahaman Kristen, ini menurut pemahaman Muslim, ya, menurut pemahaman Muslim, sesuatu benda itu kalau disembah itu akan mendatangkan jin kafir. Kulkas itu kalian sembah setiap hari, jin kafir masuk ke situ. Kalian mau nyembah apa? Botol pun jin kafir masuk. Terus termasuk ya salib gitu, tiang salibnya kan gitu. Tiang salibnya kalian sembah ya akan muncul juga. Itu pandangan dari Islam. Ada datanya, ada literasinya. Kalau Gilbert Lumondong, ada nggak di Quran? Ya, ada nggak di Bible membahas itu? Ada membahas tentang Islam, ya? Atau nggak di Bible ditulis kalau kalian nggak mau bayar perpuluhan, kalian bayar 2,5 nggak apa-apa, tapi kalian ibadah 5 kali sehari. Terus cara ibadahnya seperti yang diperagakan oleh pendeta Gilbert gitu kan, ruku, sujud gitu kan. Ada nggak? Kalau ada boleh ngomong. Ini nih di Bible kami ada memang tulis kalau nggak mau bayar perpuluhan, bayar aja 2,5. Itu boleh. Tapi ini kan nggak ada. Kalau di Quran kami ada tentang jin kafir, ya, tentang berhala yang disembah, yang mendatangkan roh-roh, jin-jin masuk ke sana. Jadi beda. Itu satu. Terus yang kedua, kita lihat apa bedanya. Ustadz Abdul Somad ceramah direkam sama orang, ya, direkam sama orang, diupload. Ada izin nggak orang tersebut rekam? Nggak ada. Dia yang rekam. Transmitter pertama dia. Orang pertama yang mengupload di media sosial orang tersebut, orang lain, bukan Ustaz Abdul Somad. Sedangkan Gilbert Lumondong, ya, dia ngomong apa? Oh ini ibadah internal. Nenekmu kiper internal. Kamu taruh di YouTube. Ya upload ke YouTube siapa? Gilbert Lumondong punya tim. Atas izin siapa? Atas izin dia. Memang disiarkan secara live. Apakah itu tertutup? Ya tidak. Kalau tertutup, ya kamu bikin. Ya, ibadah tersebut hanya bisa ditonton oleh member. Di YouTube ada tuh membership. Hanya khusus member yang bisa nonton. Ini kan nggak umum, siapapun bisa akses. Siapa transmitter pertama? Gilbert Lumondong. Sama akun gerejanya, GBI Glow. Jadi beda. Ya. Itu ya upload Gilbert. Yang ini upload ilegal. Apalagi? Aneh kalian itu, tau ya? Jadi kalian suka menyamakan hal-hal yang nggak nyambung gitu, dipaksain. Maunya suka kalian aja gitu. Maunya suka kalian aja. Aneh sekali teman-teman kita ini. Ini Ustadz Kainama sudah mulai diteriakan nih. Saya lihat beberapa Polikarpus punya channel ya. Sudah bilang bagaimana dengan Donditan yang lompat pagar gitu kan. Padahal kita udah pernah bahas juga gitu. Apa Kodondi lompat pagar? Enggak. Kodondi nggak pernah lompat pagar. Orang yang datang, ya, dombanya yang datang, ke pekarangan dia, makan rumput di tempat Kodondi. Ya, Kodondi kasih rumputnya. Begitu rumputnya lebih enak, ya dia pindah. Mau gimana coba? Ya. Orang-orang Kristen yang diskusi sama Kodondi, itu orangnya yang datang, orangnya yang minta. Bukan Kodondi yang ngetok rumah dia, ngerayu-ngerayu. Beda. Yang lompat pagar siapa? Yang lompat pagar tuh kalian. Mohon maaf teman-teman. Ngetokin rumah orang. Lompatin pagar orang tuh. Risuli Lubis, lompat pagar orang. Aduh, saya kadang-kadang kalau udah ngomong gini ya, bingung lihat ya. Dan kita akan lihat, ini Gilbert Lumondong ini akan panas, akan banyak Polikarpus yang cari sensasi, pansos, dan mulai berteriak yang nggak penting dan nggak jelas. Kalian pegang omongan saya, bentar lagi mereka akan teriak yang nggak jelas. Itu udah pasti. Terus, ya, kita akan lihat bahwa, ya, mereka akan terus bermain playing victim, karena ini memang jurus mereka. Kita terzolimi. Minoritas tertindas, aneh gitu. Kalau kita yang ngomong, langsung cepat hukum. Sedangkan mereka ngomong kita nggak ada apa-apa. Nenekmu kiper. Kita ngomong pakai data, kamu ngomong pakai bacot. Kamu ngomong pakai bacot, nggak ada datanya. Kalau kita ngomong pakai data. Kodondi ngomong ada datanya, bukunya ada. Bahkan Andre Tunggal itu kasih nampak bukunya. Ya memang ada buku, dia bilang, tapi bukunya tuh salah. Ya kalau salah ya komplain lah sama orangnya. Dia kasih nampak kok bukunya, semua lengkap. Ustadz Kainama apa lagi? Google kosong gitu kan. Suruh orang ngetik di Google. Ya Anda tuntutlah Google-nya. Bisa nggak? Lawak-lawak aja nih mereka nih. Makin kesini makin lawak. Bahkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gilbert tuh yang
jadi korban bukan Islam, Kristen yang jadi korban. Silakan dicek. Dengan adanya ini, orang-orang Kristen mulai berpikir, mulai belajar, mulai mencari tahu, kenapa zakatnya umat muslim untuk fakir miskin? Kenapa bukan ustadz yang memperkaya diri? Kenapa berbeda dengan kami? Kenapa fakir miskin yang ada di Kristen ini tidak dibantu oleh gereja? Mereka mulai mempertanyakan. Panti asuhan Kristen terbengkalai, banyak yang sampai harus live, nyanyi-nyanyi, itu nggak baik loh. Sebenarnya, kalian kalau di luar negeri itu bisa kena juga loh. Eksploitasi anak-anak disuruh nyanyi-nyanyi hanya untuk dapat gift. Itu juga nggak boleh, nggak etis. Ya nggak baik itu. Tapi kenapa mereka lakukan? Nggak punya pilihan lain. Kasihan tuh panti asuhannya. Kasihan sekali. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena uangnya nggak ada. Itu bayangkan perpuluhan kalian, itu kalau dipakai untuk fakir miskin, wah dampaknya luar biasa itu. Itu Gilbert punya makan, ya makanan dia sehari-hari, uangnya itu kalau dipakai kasih orang miskin makan, udah bantu berapa orang miskin itu. Mobilnya, jam tangannya, waduh gila lah, nggak usah dibahas lah. Ya, nah, inilah yang coba kalian renungkan baik-baik teman-teman ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa mengedukasi dan membuka mata kalian, terutama bagi teman-teman yang termakan omongan dari Polycarpus, seakan-akan kalian terzolimi, enggak. Negara ini negara hukum kok. Ya, negara hukum, dan semua ada dasarnya, dan jangan memaksakan kehendak. Itu yang paling penting. Jangan paksakan kehendak. Kalau udah salah, ya udah salah, minta maaf. Gilbert saya rasa ya, kalau kalian nanya pendapat saya nih teman-teman, dia nggak akan kenapa-kenapa. Ini nggak mungkin naik. Menurut saya ya, 90% kemungkinan tidak naik. Kenapa? Karena kan yang jadi masalah, yang jadi pasal kan ini masalah membuat keonaran. Ya, membuat keonaran. Apakah ini membuat keonaran atau tidak, kita udah lihat, dia udah minta maaf. Ya, terus juga ada beberapa tokoh-tokoh agama Islam yang cukup terpandang di Indonesia itu sudah menyatakan bahwa memaafkan, ya, dan juga meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi mempermasalahkan hal ini. MUI udah ngomong, Pak Yusuf Kala udah ngomong, nanti pun yang lain akan ikut ngomong, saya lihat. Bentar lagi Ustadz-Ustadz juga akan ngomong juga, kan begitu. Jadi, kepolisian pasti akan mempertimbangkan hal itu juga. Ya, itu jadi bahan pertimbangan. Bagaimana tingkah dari Gilbert, bagaimana dari para tokoh-tokoh ya, ngomong seperti apa, itu pasti jadi bahan bagi polisi untuk mengambil keputusan. Ya, karena kan ujung-ujungnya kan kepolisian gitu, ngumpulin semua data, nanya ke ahli kan gitu kan. Mereka yang ginian nggak berani ngambil keputusan, teman-teman. Kecuali ahli yang ngomong. Mereka ambil keputusan setelah ada ahli, baru mereka pertimbangkan. Ya, dari ahli bahasa, terus ahli sosial kan, dampaknya kepada sosial, ahli hukum. Nah, setelah mereka ngomong, baru kepolisian pertimbangkan. Ya, nggak mungkin main penyidik, udahlah saya hantam gitu. Nggak bisa, teman-teman. Ya, nggak ada hantam-hantaman sesuka hati. Semua ada prosedur. Dan menurut saya, ini nggak akan naik. Kalau kalian nanya kepada saya, loh jadi gimana nih Bang? Kita tunjukkanlah bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, ya. Karena yang jadi korban di sini juga bukan Islam. Malah dengan adanya kasus ini, bisa kita bilang kita mendapatkan dampak positif. Banyak orang yang belajar, banyak orang yang mencari tahu tentang Islam, dan yang dipermalukan adalah kekristenan. Harusnya yang nuntut malah Kristen, harusnya yang teriak itu Kristen, bukan Islam. Ya. Ini menurut pendapat saya pribadi, kalian boleh setuju, boleh tidak. Oke? Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.